Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Santo, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Ya, di video kali ini saya akan sharing mengenai perdagangan aneh saham BEPS. Dan saham BEPS ini adalah saham yang terafiliasi dengan Sultan Subang ya. Dan ini juga tergabung dengan saham IPE dan Zata. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu ya kekejaman saham IPE dan Zata yang terjadi ARB hingga ke gocap ke 50. Nah, BEBS ini kemarin di tanggal 18 Januari kena suspend ya. Kemudian baru dibuka suspend tanggal 9 Mei. Setelah dibuka suspend tanggal 9 Mei, saham BEPS ini terjadi ARB 13 hari beruntun teman-teman ya. Dan ini sekaligus menegaskan bahwasannya kira-kira saham BEPS ini akan jatuh ke gocap menyusul teman-temannya apa enggak ya. Ya tentunya kita lihat saja nanti ya perdagangan saham BEPS seperti apa. Nah cuman yang anehnya lagi kemarin pada tanggal 26 Mei di hari Jumat, sepanjang sesi 1 maupun sesi 2 saham BEPS ini di perdagangan ARB teman-teman di harga 290. Bayangin kalau teman-teman mau menaikkan saham BEPS harus memakan jumlah lot sebanyak 33 juta lot di offer, nilainya hampir 950 miliar dan nyaris 1 triliun. Ya, jadi anehnya ini padahal harga saham BEPS ARB-nya di 290. Kemudian kalau offernya terjadi antrian tebal 33 juta lot. Nah, untuk supaya saham itu arah harusnya memakan 33 juta lot yang ada di offer. Nah, apa yang terjadi saham BEPS sehingga saham BEPS bisa menjadi arah tidak memakan 33 juta lot, melainkan hanya 22 juta rupiah untuk menaikkan saham arah. Apa yang terjadi? Apakah saham BEPS ini ada manipulasi atau sistem error? Yuk kita cek video berikut. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas saham BEPS. Kenapa dari ARB bisa arah dan terlewatkan kolong offer sebanyak 33 juta lot. Nah, sebelum saya membahas kasus saham BEPS, saya akan membahas chart saham BEPS terlebih dahulu. Ya, saham BEPS adalah saham di sektor konstruksi yang merupakan saham milik dari Sultan Subang ya. Teman-teman bisa cek di Google Sultan Subang itu siapa. Dan saham BEPS ini juga terafiliasi dengan saham Zata dan saham IPEE maksud saya. Yang mana saham Zata dan IPEE ini sudah ke harga gocap duluan ya. Ini kalau teman-teman cek saham Zata ya. Nah, ini harganya 50 ya. Pada tanggal 15 Mei 2023 saham ini sudah menyentuh angka 50. Dan saham lainnya di sini ada IPEE. Ini juga sama. Sahamnya sudah menyentuh 50 ya pada bulan Maret. Dan yang terakhir ini adalah saham BEPS ya. Saham BEPS ini harganya terakhir di perdagangan di 340. Kalau kita cek di chartnya, saham BEPS ini bahkan sempat menyentuh tertinggi di harga 1490 di bulan Februari tahun 2022. Dan akhirnya terjadi suspensi ya saham BEPS di tanggal 18 Januari 2023. Pertama kali saham BEPS mengalami penurunan yang sangat signifikan itu di tanggal 11 Januari 2023. Kemudian terjadi sideways di sini dan akhirnya terjadi ARB lagi di tanggal 16 Januari 2023. Dan begitu seterusnya tanggal 17 dan terakhir tanggal 18 ini adalah perdagangan terakhir saham BEPS waktu penutupan di 15.95 sebelum saham ini disuspend. Pertanyaannya, Mas Anton, kenapa saham BEPS disuspend? Nah, saham BEPS ini disuspend karena adanya kasus repo saham teman-teman ya. Nah, repo saham itu apa?
Nah, repo ini adalah salah satu bentuk investasi yang digunakan dalam dunia saham ya, teman-teman. Mungkin teman-teman agak asing dengan istilah repo. Nah, namun repo ini memang ada ya di pasar modal, karena repo ini adalah perjanjian pinjaman dana dengan agunan saham atau surat utang. Jika peminjam gagal membayar pinjaman pada saat jatuh tempo, maka pendana berhak menyita saham yang diagunkan oleh peminjam. Skema repo adalah menggunakan saham sebagai agunan untuk pinjaman tertentu. Biasanya sebuah perusahaan menjual repo yang dapat dibeli oleh investor perorangan. Pada dasarnya sistem ini sama teman-teman dengan kita menggadaikan barang di pegadaian. Perbedaannya adalah aset yang digadaikan adalah berupa saham, ya. Dan ini sangat berisiko teman-teman, karena banyak sekali repo saham ini rata-rata yang akhirnya malah bikin investor retail bangkrut, bikin sahamnya turun, karena biasanya yang meminjam dana itu tidak membayar atau kadang gagal bayar. Dan ini juga terjadi dengan BEBS seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana Mas Anton cirinya kita mengetahui saham itu masuk kategori repo? Sebetulnya ada beberapa ciri yang teman-teman bisa cek. Namun, di sini saya memberikan tips secara teknikal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat secara teknikal, ada saham dengan volume dengan kenaikan yang tinggi dan itu konstan atau konsisten seperti ini ya. Jadi biasanya saham kan contoh kayak Astra ya. Nah, Astra ini kan volumenya kecil tinggi ya. Jadi ini normal. Jadi kalau ada saham yang volume seperti ini normal teman-teman. Tapi kalau BEBS ini volumenya rata tinggi terus. Nah, ini biasanya saham yang terindikasi repo. Nah, kalau ada ciri saham yang volume seperti itu, mau semenari apapun teknikalnya, mau semenari apapun secara broksum, secara bandarmologi, saran saya teman-teman segera exit aja. Karena khawatirnya nanti akan terkunci ARB beruntun seperti yang terjadi kasus BEBS ini. Nah, bahkan BEBS ini bisa saja nanti akan menyusul ke gocap sama dengan Zata dan IPE. Oke, kembali ke topik. Kenapa saham BEPS ini pada perdagangan Jumat lalu di tanggal 26 Mei 2023 ini ditutup arah ya, arah naik 9,67%. Naik 30 poin. Padahal sebelumnya kalau kita lihat sahamnya sepanjang sesi bergerak ARB turun di 6,62% di harga 290, sedangkan antrian di offer ini lotnya mencapai 33 juta lot. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya fitur dari IDX yaitu IEP dan IEV. Nah, pertanyaannya IEP itu apa Mas? IEV itu apa? Nah, IEP ini adalah indikatif equilibrium price. Nah, sedangkan IEV ini adalah indikatif equilibrium volume. Gampangnya atau simpelnya gini teman-teman, IEP ini adalah pembentukan random closing ya, random closing atau pre-opening. Nah, biasanya IEP ini digunakan untuk sebagai acuan waktu pre-opening itu saham LQ45 itu naiknya opennya di berapa. Nah, jadi IEP ini bisa dipakai buat patokan pra pembukaan dan pra penutupan. Nah, pra pembukaan itu terjadi di jam berapa? Kalau Senin sampai Kamis terjadi di jam 8.45 sampai jam 8.59. Dan saham itu akan gerak, saham LQ45 tersebut akan gerak di jam 8.59. Itu teman-teman bisa ngecek di stock ranking di sini ya, di saham-saham LQ45 di jam 8.59. Misalnya katakanlah closing sebelumnya, katakanlah gudang garam misalnya di 27.575.
pada besok Senin ternyata di jam 8.59 untuk pra openingnya dia lompat di 28.000. Nah, itu berarti artinya harga pra pembukaan atau pra opening dia lompat gitu loh. Nah, kemudian waktu pra penutupan atau pre-closing itu terjadi di 15.50 sampai 16.00 itu di hari Senin sampai Kamis. Begitupun di hari Jumat. Nah, untuk random closingnya terjadi di 15.58 sampai 16.15 gitu loh. Jadi teman-teman kalau semisal BEPS ini di sini teman-teman lihat bahwasannya transaksi terakhir di 3.40 yaitu di jam 4.00. Nah, ini karena memang setelah random closing ya. Nah, terus teman-teman bisa beli saham itu sampai jam 16.15. Contohnya Astra nih. Nah, Astra closingnya di 6.600. Nah, teman-teman otomatis masih bisa beli saham Astra sampai jam 16.15. Ini terlihat setelah jam 4 ini masih ada transaksi Astra di 6.600 ya. Nah, tapi kalau closingnya Astra di bid 6.600-nya di bid, teman-teman beli ya harus antri, nggak bisa langsung dapat lotnya karena memang harga closingnya udah terbentuk di 6.600. Oke, kembali lagi kita ke topik yaitu BEBS. Gimana mas logikanya kok saham katakanlah over antriannya segini? Harusnya ini kalau misalnya dia ditutup 340 ini harusnya hijau dong di 340 bukan di 290. Ya, seperti yang saya jelasin tadi, ini karena terjadi memang adanya fitur random closing yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Ya, akhirnya IEP-nya terbentuk 340. Walaupun di sini terjadi beberapa lot saja ya pembelian di 340 ya. Nah, namun memang secara normalnya memang sangat jarang terjadi harga penutupan itu tidak kelihatan ya. Jadi dilompati seperti ini sangat jarang terjadi ya. Nah, jadi ini menurut saya sangat langka sih. BEP ini meskipun dia kena random closing, tapi dia bisa tutup di 340 tanpa menghabiskan 950 miliar ya duit untuk ngambil di harga 290. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang fitur IEP ini atau random closing ini memang aturannya seperti ini atau memang dari sistem IDX ada error atau apa, saya kurang tahu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang memang ada yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar. Kenapa saham BEPS ini di random closingnya di 340 namun angkanya masih di 290. Oke ya, sekali lagi ini disclaimer, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam berinvestasi saham. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu, akan banyak benefit seperti grup, live trading, mentoring, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.